Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muallim semuanya, khususnya kelas 8. Pelajaran kita hari ini kita mulai dari bab ke-7 tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kita mulai pertemuan kita kali ini dengan ucapan basmalah diiringi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik anak-anak muallim semua, melihat kondisi di zaman sekarang, begitu banyaknya anak, begitu banyaknya orang manusia yang sudah lupa diri, sudah tidak lagi mengetahui cara menghormati orang tuanya, cara menghormati gurunya. Bahkan tidak sampai di situ, sudah banyak anak-anak di zaman sekarang yang sudah durhaka, bahkan rela membunuh orang tua, rela melawan gurunya, rela melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang tua dan gurunya. Padahal itu adalah jelas-jelas hal yang dilarang oleh agama Islam. Jadi dalam kesempatan kali ini akan kita bahas tentang taat dan hormat, atau hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ini adalah permasalahan yang sangat urgen ketika kamu tidak mengetahui ataupun bahkan sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, silahkan dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kamu diperintahkan dan kami diperintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, hanya merekalah ataupun hanya kepadakulah engkau kembali. Baik, di sini tidak panjang lebar, muallim jelaskan. Silakan nanti biar lebih jelas, lebih detail, buka bukunya halaman 120 sampai halaman 122 untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas lebih panjang lebar lagi, yaitu apa pengertian hormat, apa pengertian taat, siapa orang tua, ataupun apa pengertian orang tua, apa pengertian guru. Di sini muallim kasih tahu, muallim sampaikan secara ringkas adalah hormat artinya sikap menghargai yang diberikan, yang ditujukan kepada seseorang lain, kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan sesuatu kepada kita. Bisa berupa bimbingan, bisa nasihat, bisa materi dan sebagainya. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita menghormatinya. Itu secara ringkas. Yang kedua, apa itu taat? Taat itu adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam melaksanakannya dilakukan secara sungguh-sungguh, secara jujur, bertanggung jawab dan ikhlas. Artinya hal ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak atau siswa kepada gurunya, anak kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah pengertian orang tua. Orang tua itu adalah secara ringkas ayah dan ibu kita, ayah, bapak dan ibu kita, ataupun ada yang menyebutkan dengan papa dengan mama, ada yang menyebutkan dengan ayah dengan bunda dan sebagainya. Yang penting itu adalah orang tua kita, di mana mereka sudah berjasa kepada kita. Seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, menyapihnya sampai 2 tahun,
Lalu seorang ayah mencari nafkah, menanggung-jawabi kita dalam hal segala hal. Mungkin orang tua adalah siap demi anaknya. Jadi tidak sepantasnya lah seorang anak melawan, bahkan membunuh, bahkan mendustai, membohongi, menipu orang tuanya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini adalah hal yang sangat dilarang oleh agama Islam. Jadi mualim pesan kepada anak mualim semua, marilah, ayo anak-anak mualim semua perbaiki hubungan dengan orang tua. Jika selama ini kamu seorang yang malas disuruh, yuk setelah ini jangan lagi. Jika selama ini kamu yang suka membentak-bentak orang tua, lebih keras suaranya daripada orang tua, yuk dirubah. Ketika orang tua kedatangan tamu misalnya di rumah, jangan lagi meminta sesuatu hal di mana permintaanmu itu yang membuat hati orang tuamu malu, membuat hati orang tuamu tersinggung dan sehingga merasa malu kepada tamu. Itu contoh. Dan yang ketiga adalah pengertian guru. Keempat adalah pengertian guru. Guru itu adalah seorang yang berprofesi sebagai pendidik, baik itu lembaga formal maupun lembaga non formal. Merekalah yang memberikan kamu pendidikan di sekolah atau di luar rumah, dari yang kamu tidak tahu menjadi tahu. Dulunya kamu tak pandai menulis, sekarang sudah pandai menulis. Dulunya kamu tak tahu huruf, bahkan sekarang kamu sudah pandai membaca dan mengarang buku, bahkan membaca buku sebanyak mungkin. Jadi sudah pantas dan wajarlah anak-anak mualim semua jangan lagi melawan kepada guru. Jangan lebih tinggi suaranya daripada guru. Ketika guru berbicara, taati, patuhi orang tua dan guru jika ingin sukses. Kunci kesuksesan adalah, ingat anak-anak mualim semua, ketika kita menyenangkan hati orang tua dan senantiasa menyenangkan hati guru dan mentaati segala apa yang disuruhnya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya dalam hal kebaikan. Jadi kedepannya mualim harap silakan dirubah sikap yang kurang baik, silakan dijauhkan sikap yang dilarang agama. Silakan nanti baca ayat Al-Quran surah Luqman ayat 14 dan surah Al-Isra ayat 23. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu anak-anak mualim semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.